Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, kasih yang terindah, Kasih yang terindah, oh, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh,
bebaskanku dari dosaku. Yesus, Kau keselamatanku. oh Kau penebusku Tuhan. Tiada sepertimu, tiada sepertimu. Harta terbaik Tuhan, Oh yang terindah, tiada yang menyaingimu. hanya Kau seorang. Ku berikan hidupku, Oh ku berikan hatiku jadi persembahanku. yang berkenan padamu, Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Rock of ages, clap for me. Let me hide myself in thee. Let the water and blood from thy wounded side which flow be a sin double cure, save from wrath and make me pure. Not the labor of my hands can fulfill thy law's demands. Could my zeal nor respite know? Could my tears forever flow? These for sin could not atone. Thou must save, and thou alone. Nothing in my hand I reach
simply to that cross I cling. Naked come to thee for dress, helpless look to thee for grace, and foul I to thy fountain fly. Wash me, Savior, I die. Wash me, Savior, I die. Wash me, Savior, I die. While I draw this fleeting breath, when my eyes shall close in death, when I rise to worlds unknown and behold thee on the throne, rock of ages, cleft for me. Let me hide myself in thee. Let me hide myself in thee. Let me hide myself in thee. Shalom, haleluya. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Haleluya, mulia, sembah Raja mulia. Kami memuji Engkau Tuhan, kami meninggikan Engkau. Mulia, sembah Raja mulia, mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk semuanya. Mari kita puji Dia, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Oh,
puji Dia, beri puji, beri hormat. Yes, haleluya. Tinggikan namanya Yesus. Mari kita hormati Dia walaupun kita di rumah. Sembah Dia, haleluya. Muliakanlah Yesus Raja. Yesus Raja. Oh, mulia. Sembah Raja mulia. Dia telah mati dibangkitkan. Dia telah mati dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati. Dia telah mati dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati. Dia telah mati dibangkitkan jadi Raja. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise kami sembah di Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Endless day we will see your praise. Oh Lord, oh Lord, our God. Mari kita angkat tangan kita dua-dua. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will see your praise. Hallelujah. Oh Lord, lebih lagi bagi Tuhan. Haleluya. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Haleluya. Bagimulah segala pujian, bagilah-Mu segala hormat. Kami memuji muliakan Engkau. Kami percaya Engkau hadir di rumah kami. Engkau lawat kami di rumah. Kami menghargai kehadiran-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami terus memuliakan Engkau untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Ada sukacita, kita bangkit berdiri yuk. Walaupun kita di rumah, seindahnya pelangi, seterangnya mentari, namun Yesus Engkau yang terindah. Hanya Kau yang termegah dalam hidup kami. Yes, haleluya. Seindahnya pelangi, yes, seterangnya mentari, namun Kau yang terindah. Namun Kau yang terindah. Hanya Kau yang termegah. Hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang. Dan bumi pun bergoncang. Haleluya. Namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih
setia bagi kami. Yes, haleluya. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia. Namun kau kan setia menjagaku, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Setiap hatiku hanyalah untukmu. Katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Setiap hatiku hanyalah untuk. Sungguh nyata kasih-Mu. Amin. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senap hatiku hanyalah untukmu. Senap hatiku hanyalah untukmu. Senap hatiku hanyalah untukmu. Ini hidup kami kepadamu ya Tuhan. Kami memberikan hidup kami kepadamu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bukan dengan pujian ini kami nyatakan, tapi benar-benar seluruh hidup kami berikan kepada Tuhan. Mari Engkau berbicara bagi kami ya Tuhan. Di tengah-tengah kemelut krisis, Engkau sampai hari ini berbicara bagi kami. Hanya satu hal, kami harus memberikan hidup kami. Bagi Yesus kuserahkan hidupku kepada, waktuku, semuanya kami berikan kepada Tuhan. Terima kasih, berbicaralah bagi kami ya Tuhan. Yes, teduhkan kami melalui firman Tuhan. Kita naikkan pujian bagi Yesus. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus, bagi Yesus semuanya. Waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya. Waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya. Tanganku kerja baginya. Kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus yang ku puji Dia. Saya serahkan untuk hamba-Nya. Bagi
Tuhan Yesus, hari ini kami datang padamu menyerahkan waktu yang berharga ini bagi Engkau Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu ini supaya kami mengerti firman-Mu dan dapat berlaku di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena itu kami buka hati dan pikiran kami hanya tertuju pada firman-Mu. Berbicaralah sekarang Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Selamat pagi saudara-saudara. Apa kabarnya? Saya yakin saudara-saudara di rumah dalam keadaan yang sehat. Tuhan menolong, memimpin, dan selalu memberikan pendampingan kepada saudara-saudara sekalian. Haleluya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bulan ini Gereja Bethel Indonesia masuk di dalam bulan keluarga, ya, bulan keluarga. Karena itu saudara-saudara, saya ingin mengawali awal bulan ini dengan kita mengingat kembali pada tujuan Allah membentuk keluarga, ya. Apa tujuan Allah untuk membentuk keluarga? Nah, saya ingin mengajak saudara-saudara melihat Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang di hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkata kepada manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, saudara-saudara, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk apa, saudara? Untuk menjadi sebuah keluarga. Dan keluarga itu, saudara-saudara, dikatakan laki-laki dan perempuan. Perempuan itu sepadan, ya, sepadan. Di dalam bahasa aslinya disebut kenekdo, yaitu sama, equal, ya, sama. Jadi perempuan itu diciptakan bukan untuk menjadi budak, tetapi menjadi permaisuri. Nah, itu dia, ya, menjadi permaisuri. Karena itu saudara-saudara, inilah keluarga yang dimaksud oleh Allah. Laki-laki dan perempuan itu equal, sama di dalam keluarga. Nah, saudara-saudara, ini proses Allah menciptakan keluarga. Tetapi apa tujuan Allah menciptakan keluarga itu? Dalam Maleakhi 2 ayat 15 dikatakan, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, dan janganlah engkau atau janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Nah, saudara-saudara, jadi ketika Allah menciptakan keluarga, maka Allah menciptakan dengan satu tujuan utama. Apa, saudara? Menghadirkan keturunan ilahi, ya. Apa yang dimaksud dengan keturunan ilahi? Keturunan ilahi adalah keturunan yang membawa DNA ilahi. Ya, kita tahu, saudara, manusia itu, ya, dibentuk, salah satunya bagian terkecil adalah DNA, ya, sehingga, ya, orang tuanya matanya biru, anaknya matanya biru juga, ya. Orang tuanya mungkin tinggi, anaknya tinggi juga. Kenapa? Karena ada DNA dari orang tuanya yang diturunkan kepada anaknya.
Nah, saudara-saudara, manusia diciptakan pertama itu dia diciptakan dengan DNA-nya Allah, ya. Karena itu dikatakan bahwa dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27 di Allah itu menciptakan serupa, manusia itu serupa dengan gambar daripada Allah, ya. Nah, karena itu saudara-saudara, atau lebih baik kita buka saudara-saudara itu ya, Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi Allah menciptakan manusia itu serupa, segambar dengan Allah. Artinya DNA Allah itu ada di dalam manusia itu, saudara. Ya, nah jadi itulah maksud Tuhan menciptakan keluarga supaya kita menjadi keturunan ilahi, kita menghasilkan keturunan ilahi. Ya. Dan tentunya kita tahu sudah sifat dasar daripada Allah adalah kasih. Ya, Allah mempunyai sifat dasar kasih. Karena itu kasih itu abadi, saudara. Ya, nubuatan boleh berakhir, pengetahuan boleh berakhir, tetapi kasih itu tidak berkesudahan. Dia akan sampai di dalam sorga nanti, saudara. Ya, 1 Korintus 13 ayat 8. Mengatakan kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berakhir. Pengetahuan akan lenyap, ya. Tetapi kasih tidak akan lenyap, saudara. Ya, karena itu kasih Allah itu luar biasa, ya. Dan kasih itu yang mendasari, ini DNA Allah, mendasari keluarga itu juga, saudara. Ya, DNA kasih itu harus mengalir dalam kehidupan keluarga. Jadi dalam keluarga itu harus ada kasih, saudara. Dan kasih Allah itu sekali lagi saya katakan luar biasa. Luar biasanya itu sampai ia rela mengorbankan anaknya yang tunggal. Untuk apa, saudara? Untuk menyelamatkan kita manusia. Nah, kemudian saudara-saudara, namun kita tahu bahwa dosa telah merusak DNA ilahi ini. Sehingga apa? Sifat dasar kasih itu menjadi hilang. Keluarga tidak ada kasih lagi, ya, kehilangan kasih dalam keluarga. Keluarga yang menyenangkan bisa kehilangan, tadinya menyenangkan bisa kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Ketika salah satu anggotanya atau bahkan seluruh anggotanya mulai jatuh ke dalam dosa, ya. Apa itu dosa, saudara? Ya, jelas itu perbuatan daging. Ya, perbuatan daging adalah dosa. Dan kita tahu, saudara-saudara, di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-19 sampai 21 dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kata sebagainya ini kan berarti masih banyak, saudara, ya. Jadi saudara-saudara, ini dosa ini kalau sudah merasuki satu keluarga, maka itu akan menghancurkan keluarga, ya. DNA ilahi jadi rusak, dan DNA yang rusak ini menyebabkan rangkaian kerusakan yang lain. Contoh, kalau orang kena narkoba, saudara, ya, untuk mendapatkan narkoba dia bisa mencuri, dia bisa berbohong, dia melakukan dosa yang lain, saudara, ya. Nah, jadi itu rangkaian. Karena itu saudara-saudara bisa muncul banyak pertengkaran, timbul ketegangan di antara anggota keluarga. Karena dosa ini, saudara, yang berujung pada apa? Ya,
pada saling menyakiti, saling menghakimi. Ya, saudara-saudara, kita lihat target iblis tercapai, saudara. Ya, dari mulanya memang iblis menghancurkan keluarga Adam dan Hawa yang hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, diapakan, saudara? Dihancurkan sehingga mereka tidak kudus lagi, saudara. Dan iblis berhasil, ya. Dan sampai hari ini target iblis itu bisa tercapai dengan apa? Menghancurkan keturunan ilahi itu, ya. Dan dengan demikian ia merusak tujuan Allah dalam menciptakan keluarga. Jadi saudara-saudara, apa yang harus dilakukan? Keluarga yang telah kehilangan DNA ilahi ini, dia harus dipulihkan oleh Allah. Dan saya percaya Allah sanggup untuk memulihkan keluarga-keluarga ini. Asal apa, saudara? Asal semua anggota keluarga mau datang kepada Tuhan, ya. Mau direparasi. Nah, ini sudah reparasi. Kayak radio rusak itu kan mesti direparasi, saudara, ya. TV yang rusak mesti direparasi supaya apa? Bisa dipakai lagi, bisa kembali normal, ya. Dan reparasi dari Tuhan itu apa, saudara? Yang pertama, saling mengaku dosa dan saling mendoakan, ya. Yakobus 5 ayatnya yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Keluarga kita bisa sembuh, saudara. Mulai dari mana? Saling mengakui kesalahan. Maaf ya, saya juga sudah menyakiti kamu. Oh ya, saya juga minta maaf, ya. Nah, itu sudah mulai dari situ, ya. Saling mengaku dosa, saling mendoakan, ya. Kemudian juga di dalam Efesus 4 ayat 32, saling mengampuni, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, ya. Jadi mulai dari saling mengampuni, saling mengaku dosa, itu kita mulai direparasi, ya. Dan akhirnya Paulus melengkapi dengan rumusan Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Ya, Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Ini merupakan tindakan reparasi baik dari diri kita maupun oleh Allah, yaitu jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, ya. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita melakukan rumusan dari Paulus ini, Filipi, kita lakukan, saudara-saudara, dengan pertolongan Roh Kudus, maka keluarga kita akan dipulihkan, saudara, ya. Jadi ingat-ingat ayat ini, saudara. Mulai dari apa? Mengaku dosa, saling mengampuni, saling mendoakan. Lalu Filipi 2 ini Anda jalankan, saya percaya Roh Kudus itu akan menolong saudara, ya. Dan jangan lupa, saudara-saudara, harus kita mengizinkan Roh Kudus hadir dan mengelola kehidupan kita, kehidupan semua anggota keluarga. Jangan cuma mengundang Roh Kudus itu hadir, diam dalam hati kita, tapi kita tidak mau apa? Memberikan izin dia mengelola hidup kita. Oh, mesti kita kasih izin dong, Tuhan, Roh Kudus itu mengelola hidup kita. Supaya apa? Kita menghasilkan buah. Buah apa, sudah? Buah roh, ya.
jelas buah roh Galatia 5 ayat 22 dan 23. Apa sudah? Ya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, saudara. Ya, minggu yang lalu dalam renungan 3 menit bersama membangun iman, saudara bisa lihat lagi di YouTube. Ya, saya jelaskan tentang buah roh ini. Ya, nah saudara-saudara, saya percaya kalau kita melakukan ini, hal-hal yang tadi saya sebut dalam keluarga kita, maka kita pasti kembali akan mempunyai DNA ilahi itu. Ya, DNA yang rusak pasti akan diperbaiki di dalam diri kita. Sehingga kita akan disebut lagi sebagai keturunan ilahi. Seperti tujuan awal Allah membentuk keluarga. Ya, dan tentu kita ingin keluarga kita itu betul-betul menjadi keluarga yang melahirkan keturunan ilahi. Karena itu para orang tua, papa mama, ya lakukan ya apa yang telah saya sebutkan ini. Filipi 2. Saling mengampuni, saling mengaku dosa dan sebagainya. Dan Tuhan pasti akan menolong kita kembali menjadi orang-orang yang memiliki DNA ilahi. Sehingga apa saudara? Sehingga kita dapat melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Selamat menjadi dan menghasilkan keturunan ilahi. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, Bapa kami di dalam sorga, kami telah dengar firman-Mu dan kami sadar Tuhan bahwa banyak keluarga-keluarga di dalam dunia ini, bahkan mungkin keluarga kami sedang dirusak oleh iblis. Iblis mempunyai target Tuhan untuk menghancurkan keluarga-keluarga. Sehingga tujuan Allah menciptakan keluarga menjadi hancur. Engkau menginginkan bahwa keturunan-keturunan ilahi tercipta dari keluarga-keluarga ilahi. Karena itu Tuhan, kami mohon kiranya hidup kami ini dikuasai oleh Roh Kudus. Kami membuka hati kami Tuhan. Mengundang Roh Kudus hadir. Bukan hanya hadir tetapi mengelola hidup kami. Supaya kami sungguh-sungguh mempunyai DNA ilahi dalam hidup kami. Dan kami menghasilkan keturunan ilahi. Kami para orang tua menjadi teladan, menjadi contoh bagi anak-anak kami Tuhan. Dan anak-anak menghormati orang tuanya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dalam bulan keluarga ini Tuhan akan membentuk kami semua menjadi keluarga-keluarga yang diinginkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Karena itu saudara-saudara, persiapkan anggur dan roti di rumah atau bisa diganti dengan minuman dan crackers. Kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus ini, saudara. Saya akan membacakan 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 29. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan,
ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Haleluya. Mari kita berdoa, siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami menerima tubuh dan darah Tuhan. Sebelum kami memakan dan meminumnya, kiranya Tuhan menyucikan kami, mengampuni kesalahan kami Tuhan, supaya kami layak menerima tubuh dan darah Tuhan, dan jangan kami berdosa kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami percaya perkara besar Tuhan akan jadikan dalam hidup kami. Engkau akan ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami terima tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan roti dan siapkan anggur. Hanyakah Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkau sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Mari kita siapkan roti dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita terima dengan beriman. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari kita siapkan cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita terima dengan beriman. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan.
Ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Darahmu tercurah, darahmu tercurah, menembus dosa kami, ya Yesus. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu, Tuhan. Darahmu menebus dosa kami, darahmu menyucikan kami, darahmu menyembuhkan kami. Terpujilah namamu. Kami bersyukur, karyamu besar dalam hidup kami. Terpujilah namamu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu Tuhan, salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Lakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Haleluya. berselama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Engkau akan melakukan perkara besar dalam hidup kami. Kami yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Berbeban berat Tuhan beri keringanan. Ada banyak masalah dalam kehidupan kami, Tuhan beri jalan keluar. Karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Audio Jungle. Audio Jungle. Shalom, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam Breaking News Porta. Saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa dan kita telah mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar boleh menguatkan kita dan meneguhkan iman kita. Kita telah dilayani oleh hambanya, Bapak Pendeta Yosafat Mesa. Kita terus berdoa untuk hambanya, biar Tuhan memberkati pelayanannya. Terima kasih Pak Yosafat. Seluruh jemaat GBI Pondok Maharta diundang kembali dalam ibadah streaming minggu depan pada tanggal 14 Juni 2020 pada hari Minggu pukul 10 pagi. Dan yang akan melayani kita pada minggu depan adalah hambanya Bapak Pendeta Theophilus Purwanto. Mari saudara-saudara, kita mau siapkan hati kita dan biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar minggu depan kembali menguatkan kita semuanya.
Setiap saudara yang berada di bawah seksi bidang ibadah diundang untuk mengikuti rapat atau meeting bersama di dalam Zoom yang akan diadakan pada hari Rabu pukul 7 malam pada tanggal 10 Juni 2020. Untuk itu, seluruh seksi yang ada di bawah bidang ibadah untuk mengikuti rapat ini dalam Zoom pada pukul 7 malam. Inilah anggota atau seksi yang berada di bawah bidang ibadah. Seluruh kaum prianya Tuhan diundang kembali untuk menikmati berkat Tuhan pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 pada pukul 7:30 malam yang akan melayani Bapak Pendeta John Max Titale. Dalam ibadah Zoom kaum pria kali ini kembali kedua kalinya akan digabung dengan kaum pria GBI Petamburan. Mari seluruh kaum pria GBI Pondok Maharta, pastikan saudara menikmati berkat Tuhan dalam ibadah kaum pria pada hari Sabtu ini tanggal 13. Seluruh generasinya Tuhan kembali diundang untuk menikmati berkat Tuhan dan dibangun imanmu dalam ibadah Youth dan Teens pada tanggal 13 Juni 2020 pada hari Sabtu yang akan dilaksanakan pada pukul 7 malam. Dan ibadah Youth kali ini akan dilayani firman Tuhannya oleh hambanya Ibu Pendeta Muda Andriana Titale MAG. Biar setiap anak-anak Youth dibangun imannya, siapkan hatimu, dan yang pasti siapkan kuotamu agar engkau bisa mengikuti ibadah dalam Zoom. Saudara, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala, bahwa kemungkinan kita akan memulai ibadah bersama pada awal bulan Juli, minggu pertama. Kita pun masih menunggu ketetapan dan ketentuan berikutnya dari pemerintah, dari Ketua Sinode GBI, juga dari Gembala Pusat GBI Petamburan. Karena kita harus mengikuti dari setiap mereka, karena kita anak-anak Tuhan, kita harus belajar taat. Untuk itu saudara, dalam mempersiapkan ibadah awal bulan Juli, salah satunya persiapan kita seperti ketentuan yang diberikan dari pemerintah, kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Gembala Sidang telah menginisiatif untuk kita membeli bersama-sama dari kita untuk kita wastafel temporary. Dan terima kasih bagi setiap jemaat yang telah turut berpartisipasi dalam pembelian wastafel temporary. Dan biarlah kiranya ini sangat berguna untuk kita semuanya dalam menjaga kesehatan. Saudara, dalam ibadah awal bulan Juli kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk itu, pastikan saudara tetap memakai masker dan tetap kita akan menjaga jarak atau social distancing. Untuk itu nanti akan diadakan rapat bersama dari bidang ibadah dan beberapa staf pengembalaan untuk memikirkan teknik ibadahnya. Atas nama Gembala Sidang dan seluruh pengurus GBI Pondok Maharta, kami mengucapkan Happy Birthday bagi setiap saudara-saudara yang telah berulang tahun dalam minggu ini. Biar semakin bertambah usia, semakin mengasihi Tuhan. Happy Birthday! Demikianlah Breaking News Porta minggu ini. Berjumpa kembali dengan saya dalam Breaking News Porta minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jaga imanmu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, sudah diberkati hari ini. Saya yakin sudah pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, beberapa pengumuman tambahan. Kita akan tetap online bulan Juni ini tuh saudara-saudara, karena kita mengikuti rencana Bapak Presiden kita dalam era new normal. Baru tanggal 6 Juli ibadah-ibadah boleh dilakukan ya. Kita bersabar sedikit lagi, tetap berdoa supaya semua anggota jemaat dalam keadaan yang sehat. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, jaga jarak,
dan tidak kontak fisik. Ya, salam sehati saja, dan juga saudara-saudara minum vitamin C lah, ya, atau vitamin supaya tubuh kita tetap sehat, tetap kuat. Baik, saudara, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, menaikkan satu pujian penyembahan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, untuk mengaminkan firman Tuhan, kita akan naikkan pujian Ku Kasih Kau dengan Kasih Tuhan. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, ayo kita bangkit berdiri, lihat kiri kanan. Papa mama, orang tua di rumah, kita mengaminkan firman Tuhan dengan lagu ini. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi, ku kasihi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk kemurahan-Mu kepada kami. Engkau menyampaikan firman-Mu kepada kami, dan Engkau ingin kami kembali kepada tujuan semula Engkau menciptakan keluarga, supaya kami dapat menghasilkan keturunan-keturunan ilahi di dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Engkau mampukan kami untuk dapat mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami tetap mendoakan untuk negara dan bangsa kami Tuhan. Engkau melihat kondisinya mulai ada perbaikan Tuhan, tetapi kami tetap berdoa supaya Engkau terus memulihkan ekonomi, kesehatan, dan keadaan bangsa kami ini Tuhan. Berikan hikmat, akal budi kepada para pemimpin kami untuk dapat ikut menyelesaikan masalah ini dengan kekuatan dan hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan berkati, panjang umur, dan kiranya damai sejahtera Allah melimpah dalam kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kepala senior kami, kiranya Tuhan terus memberkati hidupnya dan ia boleh tetap mendoakan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan jemaat-Mu selama 1 minggu ke depan, kiranya Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka, berikan kecukupan, berikan ide baru Tuhan untuk dapat menjalankan bisnis mereka dan dapat tetap memuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, dan pada akhirnya kami akan menutup ibadah ini. Karena itu sekarang saudara-saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, mengkuatkan, dan mengkokohkan kamu, karena Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Terimalah anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku,
terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi